Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang penanya yang intinya dia bertanya, apa maksud la yufliha dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah yang menyebutkan la yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Tidak beruntung satu kaum yang urusan kepemimpinan mereka diserahkan kepada seorang wanita. Karena ada negara yang dipimpin oleh seorang wanita namun mengalami kemajuan. Artinya dia beruntung. Padahal dalam hadis disebutkan la yufliha, tidak akan beruntung. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, pertama perlu Al-Fakir sampaikan bahwa qaumun pada hadis ini berfaedah umum. Karena dia ada dalam struktur kalimat nafyu, ya, penafian atau negatif. Redaksinya adalah la yufliha qaumun, tidak akan beruntung sebuah kaum. Nah, kaum dalam bahasa Arab disebut ismun nakirah, isim nakirah, dan diawali dengan redaksi lan. Lan termasuk huruf nasab dan huruf nafyu atau penafian. Maka sesuai dengan kaidah usuliyah, an-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum. Isim nakirah dalam struktur kalimat negatif atau penafian, maka dia berfaedah umum. Maka tidak beruntungnya satu kaum dalam hadis ini berlaku baik bagi kaum muslimin maupun selain kaum muslimin. Berkaitan dengan selain kaum muslimin jelas sesuai dengan sababul wurud hadis ini, bahwa hadis ini adalah komentar Nabi saat beliau mendengar kabar di Persia baru saja terjadi suksesi kepemimpinan, terpilihnya putri Kisra sebagai ratu saat itu. Maka beliau kemudian mengomentari la yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Tidak beruntung satu kaum yang urusan kepemimpinan mereka diserahkan kepada perempuan. Nah, namun juga hadis ini berlaku untuk kaum muslimin. Karena sekali lagi lafadz kaum itu adalah lafadz nakirah dalam struktur kalimat nafi, maka yufidul umum. Maka hadis ini juga berlaku bagi kaum muslimin. Dia mengikat bagi kaum muslimin. Dia berlaku dalam konteks pemerintahan Islam. Karenanya hadis ini juga dikutip oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah untuk menjelaskan tentang haramnya perempuan menjadi khalifah atau kepala negara. Demikian pula dalam sebuah tesis yang berjudul Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh pengarang kitab telah menjadi ittifaq para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tentang haramnya perempuan menjadi khalifah. Ini poin pertama. Poin kedua, hadis ini meskipun bersifat umum, namun dia umum dalam maudhu'nya, dalam konteksnya, yakni dalam konteks pemerintahan. Kenapa? Karena kita menerapkan sebuah kaidah usuliyah sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sakhsiyah Islamiyah juz salis, juz yang ketiga, disebutkan umumul labzi fi khususis sabab. Huwa umumun fi mawdu'il hadisah was su'al. Wa laysa umuman fi kulli syai'in. Jadi umumnya lafaz pada khususnya sebab itu adalah umum pada konteks peristiwa dan konteks pertanyaan. Wa laysa umuman fi kulli syai'in, dan itu tidak berlaku umum untuk segala keadaan, segala kondisi. Nah, maudhu' hadis ini adalah suksesi kepemimpinan dalam hal kepemimpinan politik pemerintahan. Maka yang dilarang dalam hadis ini itu adalah dalam konteks kepala negara dan jabatan-jabatan pemerintahan seperti gubernur, termasuk juga adalah bupati, wali kota. Kalau bahasa Arabnya gubernur, wali. Kalau wali kota atau bupati, amil.
Dan seterusnya, intinya apapun yang berkaitan dengan pemerintahan, maka haram hukumnya dipimpin oleh seorang perempuan dengan ancaman tidak memperoleh keberuntungan. Baik, kemudian kita ingin menjawab pertanyaan, apa makna la yufliha? Nah, tapi ada satu poin lagi sebelum menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, bahwa dalam kajian usul fikih, untuk menyatakan sesuatu itu wajib, itu tidak harus dengan sighah amr, ya, redaksi perintah. Demikian pula untuk menyimpulkan sesuatu itu adalah haram, tidak mesti harus selalu dengan sighah nahi. Namun bisa saja itu berupa khabar, namun dikuatkan dengan qarinah. Ya, kalau itu berupa perintah, di sana ada al-madhu, ada pujian di dalamnya. Kalau itu berupa larangan, di sana ada dzam, ada ancaman. Pada hadis ini memang tidak ada sighah amr atau sighah nahi. Tapi pada hadis ini ada dzam, ada ancaman, yakni dengan redaksi la yufliha, tidak akan beruntung. Maka adanya redaksi la yufliha itu berfaedah kepada tolabut tarki, dan tolabnya tolaban jaziman. Di sana ada tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Karena itulah meskipun hadis ini tidak berisi sighah nahi, namun karena ada dzam, ada ancaman di sana, maka dia berfaedah tentang haramnya tadi seorang perempuan memimpin sebagai kepala negara dan jabatan-jabatan pemerintahan yang lainnya. Nah, baik. Kemudian kita sampai pada jawaban yang mencoba menjawab atas pertanyaan. Jadi ketika disebutkan la yufliha pada hadis ini, la yufliha pada hadis ini bersifat mutlak. Artinya dia berlaku tidak beruntung itu baik dalam urusan duniawi maupun urusan din, urusan agama. Maka bisa saja sebuah negara yang dipimpin oleh seorang perempuan itu memperoleh kemajuan sains, kemajuan teknologi, ekonomi, militer, dan seterusnya dalam urusan-urusan duniawi, tapi dia tidak akan mendapat keberuntungan dalam urusan din, urusan agama. Bisa jadi din tidak diterapkan pada saat dia memimpin. Yang pasti adalah ketika negara itu dipimpin oleh seorang perempuan, berarti urusan agama dalam hal siasah, yakni wajibnya raisud daulah itu seorang laki-laki, itu sudah terlanggar. Jadi ada maslahat diniyah yang terlanggar saat itu, ya, auto terlanggar. Karena saat mengangkat perempuan sebagai kepala negara, berarti ada satu aturan syariah yang terlanggar. Dan ini bukan persoalan sepele begitu. Nah, dan bisa jadi kemudian diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran syariah yang lain. Berarti ada kemaslahatan dunia, ada kemaslahatan diniyah yang tidak tercapai. Dan ini tentu berkonsekuensi kepada ketidakberuntungan di akhirat. Karena ketika ada pelanggaran urusan agama, itu berkonsekuensi kepada mafsadat fid dunya sekaligus nanti iqab fil akhirah. Jadi bisa jadi ada satu negara yang dipimpin oleh seorang perempuan maju dalam bidang sains, ekonomi, sosial budaya, namun ternyata ada urusan agama yang terlanggar. Dan itu adalah sebuah ketidakberuntungan. Dan ketidakberuntungan itu bisa saja merembet pada tidak hanya di dunia, namun juga sampai ke akhirat. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.